Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Iya, bagus sekali, Mas Kapi Jati. Ada lagi? Ayo, yang lainnya gimana? Kita masih punya waktu 25 menit. Ya, silakan. Saya tunggu minatnya. Itu kita bagi 3 sesi ya. Sesi pertama sesi mahasiswa, mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Sesi kedua itu sesi kedua itu sesi dosen istilahnya ya. Materi, sampaikan materi apa hari ini. Dan sesi ketiga itu sesi mahasiswa lagi, tapi terbatas pada materi yang hari ini. Jadi mahasiswa mengulang materi yang ada, yang sudah disampaikan oleh dosen gitu ya. Jadi 3 sesi. Nah, silakan, waktu sesi mahasiswa itu setengah jam di awal dan setengah jam di akhir. Silakan Iman, ada yang ingin coba? Saya tunggu minatnya. Sayang sekali kalau nggak digunakan ya. Iya, kayaknya nggak ada yang berminat ya. Oke, saya sangat menghargai minat daripada bakat ya. Kita langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu tentang modifikasi. Ini ya, modifikasi. Ini cukup banyak, jadi butuh waktu 1 hari ya. Minggu depan tentang yang di bawah ini. Kan pengumumannya minggu depan kita kan UTS ya. UTS-nya offline. Kita masuk di kelas A10 A114 ya, lab komputer. Silakan nanti langsung ke sana di lab komputer minggu depan untuk UTS. Sebelum lanjut, ada pertanyaan tentang UTS? Izin bertanya Pak. Ya, soalnya di sini. Materinya tentang apa aja Pak? Ya, silakan. Tentang yang kita sudah pelajari selama ya, ini Pak. yang sudah dipelajari. Ya, mulai dari gambar teknik ya. Gambar tekniknya, terus apa tuh? Tunggu ya, saya lihat di sini aja. Kita ngintip di sini.
karena ini kelas ini kurang satu ya, dua ya, terlambat 2 minggu nih ya. Jadi mulai dari ini ya, gambar teknik, area gambar, draw menu, dan modifikasi. Yang hari ini kita pelajari materinya ya. Iya, gambar teknik mungkin sedikit saja, seperti misalnya bentuk garis dan lain-lain ya. Kenapa contoh bocorannya ya? Kenapa tanda panah itu harus 1:3 gitu misalnya gitu ya. Terus ini ada gambar, nanti pakai ini praktek ya, UTS-nya praktek. Jadi kita di lab. Boleh bawa laptop, boleh pakai laptop yang di lab ya. Di lab itu, di lab komputer ya, A114 itu lab komputer. Ya biasanya kita mahasiswa dilarang masuk ya kalau belum ada dosennya katanya. Nah nanti tunggu saja saya di luar atau di mana ya. Ini ketua kelas tinggal tanya ke Mas Sam ya. Mas Sam kalau ada ya, insya Allah ada dia. Kemarin sakit ya, minggu lalu. Mau tempat. Saya harap ada yang bawa ya, ada yang bawa laptop, 2 orang. Karena takutnya labnya dipakai gitu ya, dipakai sama sama kegiatan-kegiatan yang sibuk sekali itu. Mohon bawa laptop lah. Nanti kita pakai rame-rame, 1, 2 atau 5 orang lah paling sedikit ya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang UTS? Sebelum kita lanjut. Saya bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi sistem UTS-nya itu praktek maksudnya gimana ya Pak? AutoCAD kan? Pakai AutoCAD ya? Ya. Jadi kayak bukan. Maksudnya pakai inilah, bukan ini ya? Bukan kayak nggak pakai kertas gitu lah ya, gitu ya, nggak nulis. Nggak. Saya buat garis yang gampang ya. Buat garis tak tampak gitu ya. Saya punya ada benda yang di belakang gitu ya, di belakang benda lain. Nah ya, tolong dibuat garisnya gitu ya. Untuk gambar teknik ya. Kan itu gambar teknik. Ada lagi? Gak usah takut lah ya. Untuk jadwalnya Gampang, mengikuti ini kan Pak? Mengikuti mata kuliah kan Pak ya? Jam Jadwal 13 ya. Iya, tapi bukan di jam 12 berapa, jam 11 berapa ya? Jam 11.05 bukan itu ya, tapi kita masuk jam 13 ya. Soalnya kalau jam 11.05 itu cuma setengah jam ya waktunya tuh. Udah masuk sholat gitu ya. Jadi kita tetap masuk jam 1 siang. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Bagi yang belum absennya silakan absennya. Boleh di akademia. Baru 7 ya kalau nggak salah. Oh, udah banyak ya. 25 ya. Atau kalau di sini boleh ya. Nanti saya kalau yang absen di sini saya pindahin nanti ke spirit ini. Di spirit di akademia yang absen di ini, karena ketentuannya ini katanya yang mau dipakai yang di akademia ini.
mulai minggu ke berapa itu, minggu ke-7 kalau nggak salah ya. Kita ke materi kita ya, ini dia topik kita. Seperti biasa, kita mulai dengan limit ya. Ya, mulailah AutoCAD atau sejenisnya dengan perintah units. Pastikan unitnya dulu ya. Terus limit itu satuan dan lain-lain. Limit itu kertasnya, area gambarnya. Grid ini cuma ada di mana nih? Di CAD tertentu ya, ini perintah khusus. Grid ini hanya mempermudah tampilannya dan zoom. Unit ini memastikan. Jadi untuk memastikan, ini ada kata memastikan bahwa unit yang kita pakai adalah satuan benar. Limit ini untuk memastikan bahwa kita menggambar di kertas gambar. Ya, grid ini untuk membantu ya, beda dengan yang di atas ya. Grid ini untuk membantu kita melihat bahwa kita memang menggambar di atas gambar, termasuk zoom. Ya, ini ya kita langsung saja dari sini nanti sambil ngobrol-ngobrolnya. Unit. Oke, S ya. Unitnya ya, ada beberapa buku yang katanya ketik UN saja ya. Ya, ternyata bisa ya, UN. Kalau pakai I dia jadi join ya. Ya, berarti dia benar ya, pakai UN saja atau units. Nah, ini ya. Panjangnya berapa angka di belakang koma? Yang penting saja ya. Berapa angka di belakang koma? Saya mau 1 angka di belakang koma. Sudutnya berapa angka di belakang koma? Unitnya ya di sini inci ya, hati-hati ya. Kita tarik 1, ternyata dia 1 inci. Padahal yang kita butuhkan 1 meter, 1 milimeter nih. Ya, saya rubah ke milimeter ya, biasa, biarkan saja. Terus ini proyeksinya mau pakai Eropa atau Amerika ya. Saya pakai Eropa. Proyeksinya Eropa, kalau sudah oke. Ya di sini kita sudah yakin, walaupun tidak terlihat ya, dia sudah merubah satuannya dari inci ke milimeter. Masuk ke limit. Limit kita lihat ya, specify lower left corner itu 0,0,0,0. Ya, kita perhatikan di sini. Kenapa 0,0,0,0 gitu ya? Karena tadi ketika kita tulis units, di units itu kita mintanya 1 di belakang koma. Ya, kita rubah, tidak pakai angka di belakang koma. Oke. Kita masuk limits. Nah, kita lihat sekarang specify lower left corner. Kita lihat sekarang 0,0. 0 pertama ini X, 0 kedua ini Y. Ya. Dengan unit masuk ke settingan. Ya. Limit itu kita lihat specify lower left corner, kertas gambar kita di koordinat kartesian itu mau sudut kiri bawahnya mau diletakkan di mana? Di koordinat kartesian. Oke, 0,0 sudah ya. Kalau ada 0,0 berarti ini mungkin pertanyaan begini. Kertas sudut kiri, ujung kiri kertas, sudut kiri bawah kertas gambarmu mau disimpan di mana? Di titik mana pada koordinat kartesian? Apakah 0,0? Gitu ya, gini. Kita jawab, kalau kita jawab kita setuju, kita cukup enter. Kalau nggak setuju, angka lain. Oke ya. Specify upper right corner, sudut kanan atas. Sudut kanan atasnya mau disimpan di mana? Apakah di 12,9-nya? Berarti kalau kamu nggak pasang limit, kertasmu itu segede itu, 12 mili dikali 9 mili ya. Seujung kuku ya. Milimeter, ya 12 milimeter. Ya, terus kita jawab enggak dong, enggak
14,9, tapi berapa? Misalnya A3 420,297. 420,9. Kita periksa 0,6 udah benar ya? 420,297. Oke. Nah, ini belum kelihatan tapi sudah ada. Ya, cara ngelihatnya pak grid. Grid enter, grid kita pasang dulu gridnya. Grid spasi ini yang kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak ini katanya 1x1. Ini ada angka 1, kita ganti dengan 10. Enter. Nah, jadi gede nih. Ini 10 kali 10 satu. Ini 10 kali 10. Grid lagi. Kita pakai limit. Limit, klik. Display grid beyond limit, kita jawab dengan no. Zoom, enter, zoom, all. Ini kertas gambar kita. Karena laptop kita nggak sampai A4, kecil ya. Jadi, tapi sudah di ini A4. Ini buat bantu ini aja ya. Merektang, karena kita nanti ke modifikasi. Ya, ini kertas gambarnya, saya ganti warnanya jadi apa nih? Tinggal kelihatan kuning, hijau-hijau. Iya. Hari Jumat hijau. Ya, kamu nggak perlu gambar ya. Ini untuk kertas saja. Mau dibaca di sini ada move ya. Ada copy, ada apa nih, strike, ada rotate, ada mirror, scale, trim, fillet, rectangular. Di sini nggak ada cut, nggak ada cut, adanya di sini ya, adanya trim. Karena dia kasih, harus ada yang sudah harus ada bendanya gitu ya. Harus ada bendanya. Saya coba gambar sebuah circle ya, dan sebuah segi 4. Kita coba move. Ini boleh pilih dulu, baru perintah. Pilih dulu, baru pilih. Ya, saya coba perintah dulu. Move, atau M saja, M enter. Nah, pilih ini dengan ini. Pilih satu saja misalnya, atau dua lah. Enter. Base point yang penting. Base pointnya di mana? Base pointnya ya dari sini ya. Base pointnya kemana nih? Ini belum ada. Ini untuk memindahkan. Misalnya saya buat sebuah garis lagi ya, buat dulu sebuah garis gitu ya. Nah, terus versi klik berarti move. Pilih, enter. Sini saya pilih ujung, pas di ujungnya, di ujung pas benarnya, move-nya, nggak kurang nggak lebih, ya kecuali Tuhan punya mau yang lainnya. Terus boleh juga pilih dulu, baru klik perintahnya atau ketik perintah. Saya pilih dulu, baru ini yang paling sering banyak digunakan ya. Nah, ini saya pindahin ke sini. Oke, gampang ya. Ya, next kita ke copy. Move juga ada ya. Sebelum kita copy, enter. Oh, nggak ada ya. Yang ada kopian itu bukan move kalau nggak salah. Second point. Ya. Next kita ke copy, CO, enter ya. Karena C ini circle ya.
C-nya untuk circle, copy pakai CO, copy. Mana yang akan kita copy? Ini dengan ini. Enter. Base point yang penting ya, perhatikan base point-nya. Kadang-kadang orang ngambil sini ya, baru base point-nya sembarang aja baru dia letak. Ngapain ya? Kira-kira kena gak nih? Ujungnya kena gak nih? Kena. Kalau kamu zoom, ternyata enggak. Jadi pilih base point-nya ya. Tentukan base point-nya dengan tepat. Nanti kita ke itu ya. Copy, klik sini, di sini. Base point-nya udah tetapkan aja di sini. Di sini ya. Itu ya. Pas kan ya? Copy kemana lagi? Ke sini lagi. Copy kemana lagi? Sini lagi. Jadi pas ya, dan cepet, nggak perlu ngincer-ngincer lagi ya. Gampangnya copy ya. Itu kerjaan mahasiswa biasanya, copy paste ya. Next, kita di copy itu ada copy objek, pilih ya, select objek ya, enter. Kalau select lagi, nggak dipilih lagi. Base point-nya mana? Saya klik di sini. Ada yang namanya array, copy array. Kalau tadi copy, klik sini, klik sini, klik sini. Saya pilih copy-nya array. Pilih array berapa? Array itu apa ya? Kayak Naruto gitu ya. Ada berapa jadi berapa gitu. Ya. Berapa item? Ya, untuk daripada ngasin, masukin aja. Itemnya berapa? Itemnya misalnya 3. Ya, jadi dia ngeray gitu ya. Kalau 3 mah bukan Naruto ya. Kakashi ya. Naruto bisa 1000. 3 sama dirinya sendiri. Ya. Array ke bawah berapa? Array ke bawah mungkin maunya 10 ya. Ya kalau 10 Madara ya. Madara. Sorry. Ya, jadi bisa dilakukan dengan array. Saya copy, enter. Pilih ini, enter. Sana. Terus pilih array. Number array, of array 10 misalnya. Ya, ini 10, kita array 10 biji. Menarik juga nih. Kasihkan saya lama. Ya, oke, saya ambil ini. Terus ambil apa? Array. Array jadi berapa? 5 aja lah, 5. Nah, metode yang saya pakai klik tadi cukup sekali jadi ini. Kebayang ya kalau kita buat 1000 barisan kan. Ya, 1000. Oke, copy. Next ke apa nih? Strike. Iya, strike ini sampai sekarang saya nyari-nyari ya videonya apa semuanya. Benar-benar ini ya, seperti sama dengan apa move. Enggak ada bedanya. Ini dengan ini. Enter. Specify base point. Klik sini, pindahin ke sini. Ya, jadi ini perintahnya muncul tahun berapa ya, lupa saya nih. 2010 kalau nggak salah ya. Dulu metode, jadi strike itu metode. Metode strike. Misalnya saya ambil garis ini ya, lalu kita striking-nya bisa dengan move. Ada orang cara move-nya gini saja, move. Ya gitu ya. Ini di move, dipindahin, diambil tengah-tengahnya, pindahin kemana gitu ya. Ya, misalnya juga ini saya move, pindahin ke ujung garis ini. Gitu ya. Ini saya move, nah itu striking namanya.
Kalau ujung garis saya tarik, ya dia berubah arah dan bentuk. Kalau lingkaran saya tarik yang lain, ini jadi berubah gedenya, jadi lebih kecil gitu ya. Ini namanya metode stretching. Biasanya kalau kita kerja ya di AutoCAD itu capek atau apa, kita meli strike aja ya, maksudnya ditarik gitu ya, ditarik. Nah, kenapa disebut metode stretching? Coba ya, saya klik di sini. Ya, di sini muncul kata strike. Jadi apa yang jadi bahan guyonan teman-teman dulu ternyata enggak. Strike itu kayak apa namanya? Santaiin ya. Disantai. Itu tarik atasnya, ya, lakukan strike atau kotak-kotak segi 4 ya, segi 4 persegi atau segi 4 sama sisi ini tingnya. Untuk perintahnya saja sederhana sekali ya. Select specify base point, klik. Specify second point, klik. Nggak ada lagi ya. Tidak jauh beda dengan Mope. Next kita ke rotate. Rotate ya. Rotate, ketik ro. Ya, rotate itu ro. Terus enter. Base point yang penting. Base pointnya mana? Base pointnya saya ambil di sini tengah-tengah. Iya, tadi muter ya. Ingat putarannya berlawanan jarum jam. Dari garis garis aslinya ke sana 60, 70, 90. Ya, jadi putarannya berlawanan arah jarum jam. Ini aslinya tadi seperti ini ya. Kalau saya ketik klik boleh ya, klik silakan kalau mau sudah dipastikan kemiringannya. Nah, kalau mau masukkan 30 derajat ya, ingat ya, berlawanan arah jarum jam. Saya rotate lagi. Ini dua ini, enter. Base pointnya saya ambil dari sini. Terus saya mau balikin tadi naik 30, sekarang bisa dibalikin dengan minus 30. Ya, dibalik lagi. Atau 250 boleh dibalik lagi ya. Ya, karena 360 kurang 30 ya. 360 200 berapa ya? 330. Next kita ke mirroring. Ini saya buat garis bantu dulu ya. Enter. Kurang lurus. Iya. Buat garis saya susah. Lain ya. Ya, ini ya mirror. Nggak pakai garis bantu juga nggak apa-apa ya, bisa ya. Nanti kita buat tambah garis bantu. Mirror, klik sini. Mana yang akan saya mirror, garis ini, lingkar ini sama garis ini. Enter. Specify first point of mirror. Mana titik mirror pertamanya? Saya klik di sini. Titik mirror keduanya di sini. Ya. Nah, mirror di sini. Bagaimana? Terus ada pertanyaan terakhir nih, hati-hati dengan pertanyaan. Jangan langsung di escape atau di enter ya. Nah, kita jawab dulu.
Apakah aslinya buang? Kita jawab iya, buang. Nah, ini bukan mirror, tapi pindah tempat ya. Next, saya mirror lagi. Klik ini. Terus mirrornya dari titik ini ke titik ini. Ya, jadi dia mirror ke ini. Terus saya jawab dengan no. Nah, yang aslinya tidak ke buang. Namanya mirror. Gampang ya mirror ya. Mirror itu bisa juga dua arah ya. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Misalnya begini ya, saya bikin garis batu dulu, enter, mirror ya. Enter. Ya. Jadi ini mirror ke kiri, yang ini mirror ke kanan. Kebalikan. Nah, jadi seperti itu. Yes or no, saya jawab dengan no. Ya. Gampang mirror ya. Scale. Ya, ini kegedeannya. Saya buat sebuah circle dengan diameter, specify radius ya. Radiusnya misalnya berapa? 10 ya. Radiusnya 10, berarti diameter 20. Ya, diameter 20. Kemudian saya buat jari garis ya. Garis dari titik pusat ke atas misalnya 20 ya 20 dengan panjang 20. Kemudian saya scale ini ya. Mana? Oh, ini scale pilih mana yang akan saya scale, ini dengan ini, enter. Sekali lagi, yang paling penting adalah mana base point-nya. Base point-nya saya ambil ujung di sini. Nah, lihat ya, dia membesar atau mengecil. Untuk pembesaran, nilainya lebih dari 1. Untuk pengecilan, nilainya kurang dari 1. 0,9, 0 poin ya, pakai titik. 0,9, 0,5 berarti setengahnya. Nah, kalau saya ketik 1, hasilnya dia juga ya diperbesar 1 kali, ya dia juga. Scale saya coba lagi ya, ini dengan ini saya perbesar 2 kali. Saya pilih base point-nya di sini, diperbesar 2 kali. Iya, dia naik 2 kali lipat. Sekali lagi ya, lingkarannya saya perkecil, lingkarannya saja saya perkecil, enter. Base point-nya tengah sini, saya perkecil, berarti 0 poin titik ya, ini ya, 0 titik, jangan koma tapi titik, 0,5 ya, dia ngecil. Nah, yang menarik di scale ini, coba ya, scale, kemudian saya ambil ini, select object, terus enter, specify base point-nya di sini, saya pakai copy. Ya, ini akan saya perbesar 2 kali lipat, 2, enter. Ya, kalau diperbesar atau diperkecil atau di scale dengan kopiannya, maka aslinya nggak hilang. Ya, secale SC, enter, saya ambil base point-nya sini ya, terus saya copy, diperbesar 2 kali lipat. Iya, seperti itu, menarik. Nah, next, dari copy kita ke trim illustration, sering kita pakai trim, enter, select objek yang akan jadi batas trim. Ya, saya klik di sini, enter. Hanya garis yang ketemu dengan garis ini saja yang bisa di trim. Ini bisa, ya,
Ini nggak bisa kenapa? Nggak ketemu dengan garis ini. Ini nggak bisa kenapa? Karena nggak ada batas potongnya lagi ya. Asik ya? Saya unduh. Ya. Saya coba trim lagi, TR, enter. Nah, untuk menarik, lebih menarik saya tambah ini lah, tambah skip ya. Ya, tambah segi 4 di situ. Tambah apa namanya? Center dulu ya, center. Ini ya. TR enter. Select objek yang akan jadi batas potong. Select cutting objek, select cutting objek bahasa keren ya, atau pilih batas potong ya. Kalau saya enter, karena di sini ada select all, maukah kamu kita pilih semuanya? Nah, gitu kira-kira bahasanya. Select all-nya ada select all. Cukup dijawab dengan enter. Enter. Nah, di sini kita tinggal pilih mana yang mau dipotong. Ini dipotong, gitu ya. Ini dipotong. Karena semua jadi batas potong. Ya, ini saya potong, semua jadi batas potong. Mana lagi mau dipotong dan seterusnya. Ya, dengan menjawab. Ya, ini nggak ada batas potongnya karena di sini cuma satu dipotong. Oke, itu kalau sudah enter. Cut, temannya cut itu perpanjang, extend. Extend. Mana batas extendnya saya pilih ini ya. Kalau sudah enter, nah semua yang mengarah ke sana bisa di extend. Nggak ada lagi ya. Kenapa? Ini bisa nih. Oh, ini nggak bisa kenapa? Bukan line ini. Ini pakainya pakai apa? Pakai rektang dan dia polyline. Jadinya polyline. Nggak ada lagi ya. Tambah-tambah ya, kita tambah-tambah ya pakai line. Ya, ngarang-ngarang saja, enter ya. Langsung extend. Ya. Batas potongnya ini. Enter. Semua yang mengarah ke sini bisa di extend. Ya, karena dia jadi batas potong. Di sini nggak ada ya, karena nah, kalau semuanya dijadikan batas potong, kita lihatnya X, 10, enter, select all, ada select all, enter ya. Nah, semuanya jadi batas potong. Ini bisa dijadikan ya, ini bisa jadi batas potongnya, ini bisa ya. Ini bisa semua menjadi batas potong. Ya. Ini bisa ke sana dan seterusnya. Ini bisa. Dan seterusnya. Nah, sampai stand. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Yang ingin bertanya, ada move, ada copy, ada strike, ada rotate, ada apa nih? Mirror, scale, extend, dan trim. Ada pertanyaan?
Tidak ada pertanyaan. Ya kalau misalnya pertanyaannya tiba-tiba muncul, saya lagi menerangkan, langsung aja ya, langsung bilang, Pak, mau nanya Pak, gitu. Jangan ditunda-tunda. Karena biasanya kalau ditunda, lupa dengan pertanyaan tadi. Setelah extend ada, oh sudah ya, fillet. Fillet itu membuat sudut tajamnya ini menjadi fillet ya. Tapi biasa digunakan untuk mempertemukan dua ujung garis juga. Jadi fillet bisa digunakan untuk mempertemukan dua ujung garis. Contoh fillet untuk apa? Untuk yang bersudut. Saya ketik fillet atau ketik F. Ya, orang lebih suka F karena lebih cepat ya. Fillet, select first object. Sebelum kamu mau fillet, lakukan fillet ya, jangan langsung pilih gini. Klik ya. Nggak pengaruh ya. Klik. Ya, nggak pengaruh gitu ya. Nah, fillet, enter. Pastikan radiusnya dulu. Radius. Ya, specify fillet radius. Nah, dia 0. Ya, pantas saja nggak ada perubahan. Fillet radiusnya berapa? 10. Nah, kalau kita klik ini, dia ke fillet sebesar 10 derajat. Ya, enter lagi. Radiusnya mau dirubah, silakan. Radiusnya ganti dengan dari 10 menjadi 5. Nah, saya mau fillet banyak. Tinggal pilih multiple. Klik aja dulu multiple-nya ya. Ini saya fillet. Ini saya fillet. Ini saya fillet ya. Ini saya fillet. Ya, ini saya fillet. Ya, ini dengan ini di fillet 5. Atau fillet sebesar 5. Nah, kalau sudah enter atau escape ya. Enter. Saya coba fillet lagi. Fillet enter. Radiusnya saya rubah jadi 2. Nah, ini saya pakai trim, metode trim. Klik, saya jawab dengan no trim. Fillet no trim. Ini dengan saya fillet, garisnya tidak kebuang. Yang sudah dipilot saya pilot lagi. Ini dengan ini saya pilot lagi. Pilot no trim. Trim, saya pilih no trim. Terus saya pilih multiple. Ya, ini dengan ini saya pilot 2. Nah, ini 2 ya. Aslinya nggak kepotong. Ini dengan ini. Maksudnya benda aslinya nggak ini. Mana lagi yang bisa dipilot ini? 2 ya. Pilot ini menariknya kalau digunakan untuk yang garis-garis tertentu, dia akan jadi misalnya 2 garis yang sejajar ya. 2 garis yang sejajar. Enter ya. Pokoknya yang penting sejajar lah ya. Dua garis yang sejajar gitu ya. Kemudian saya pilot F, enter. Tanpa masukin angka apa-apa, di pilot, klik ini dengan ini. Ya, dia jadi. Pas F, enter. Ya, trim, kita jawab trim. Multiple ya. Ini dengan ini. Ya, ini dengan ini. Yang
sejajar ya. Sejajar otomatis jadi setengah lingkaran. Setengahnya. Nah, kalau yang nggak sejajar biasanya untuk mempertemukan. Ini kalau saya pilot ya, pilot. Ya, radius sama dengan 0. Radiusnya 0. Ini untuk bisa untuk mempertemukan dua garis ya. Mana lagi? Ya, ini dengan ini pilot multiple ya. Ini dengan ini dibalikin. Ini dengan ini kembali ke awal tadi ya. Ini dengan ini kembali ke awal tadi. Ini dengan mana nih? Ya, ini kembali ke awal dan seterusnya. Pilot ya. Next kita ke jumper. Beda dengan pilot, kalau jumper itu ya, saya punya rektang misalnya, atau saya punya sebuah segi 4, segitiga juga bisa ya, sebuah segitiga, atau garis-garis yang tidak ini. Di jumper, enter. Select first line. Sebelum kamu pilih select first line, pastikan dulu distance-nya. Karena kalau langsung pilih ini, saya jumper ya, dengan ini nggak pengaruh apa-apa. Saya jumper, distance-nya saya rubah menjadi 5, enter, 10, enter. Distance-nya dulu ya, dari ini potong 5, ini potong 10. Enter, multiple saya pilih ini 10. Ini potong 5, 10. Potong 5, 10 ya. Dan seterusnya ya. Ya, saya kembali dulu ke pilot enter. Saya lupa ya, ada apa namanya? Selain trim dan multiple tadi ada polyline. Kalau kamu mau melakukan pilot untuk polyline ya. Iya, ini sebuah polyline. Bedanya tahu ya, kalau polyline itu jadi satu, kalau yang ini masing-masing. Ini jadi polyline, ini masing-masing. Atau ini satu entitas, ini entitasnya sendiri-sendiri. Jadi ini sudah jadi polyline ya. Saya coba tadi apa? Pilot enter. Radiusnya masukkan dulu ya. Radiusnya 30. Enter. Baru kita pilih polyline. Ini hanya berlaku untuk polyline. Ya, otomatis tadi dia sekarang jadi sudut-sudutnya jadi lebih halus ya. Ini 30 kenapa nggak bisa? Karena terlalu pendek. Ya, kita unduh kalau 30, dia terlalu sempit untuk dijadikan 30. Pilot enter. Radius, masukkan angka 20 misalnya, enter. Yang tadinya sudutnya tajam, kita pilih polyline. Ya. Ya, yang ini malah sekarang nggak bisa ya. Terlalu sempit untuk dipilot lagi. Next, jumper. Jumper tadi kita udah coba ya. Di mesin biasanya jumpernya sama ya. Nilainya sama maksudnya. Distance 10, enter, 10, enter. Ya, ini saya jumper 10. Multiple. Ini 10. 10 ya. Ya, kalau ini tadi 5 dan 10, kalau ini 10 dan 10.
tali campur. Ya, yang bisa dicampur itu segi 4 ya. Apalagi line, polyline. Ya, ini dibuat pakai lino, yang ini dibuat pakai polyline. Itu bisa dicampur. Campur. Saya ngitung berdasarkan sudut, campurnya sudut. Saya pilih angle ya. Angle-nya berdasarkan angle-nya. Specify campur length, panjang campurnya berapa? Panjang campurnya 15. Enter. Specify campur angle. Specify campur angle. Angle-nya 30 derajat. Nah, ini saya campur panjang yang akan saya potong ini ya, 15, dia akan membentuk 30 derajat. Kita tes. Iya, kita tes coba ya. Panjang garis ini. Panjang garis ini ke sini 15 ya. Benar 15. Ini 30 tadi ya, kita tentukan dari 30. Ini sudutnya berapa? Ini dengan ini bentuk 30 derajat ya, 15 30 derajat. Ini enggak nanti saja ya. Ini cuma untuk mudah ini saja. Ya. Ya, ini 30 15. Campur lagi. Ya, dalam campur itu ada trim sama yang tadi ya. Saya trim. Ini saya potong. Kita pakai no trim. Ini dengan ini. Hasilnya nggak dibuang. Apalagi yang tadi campur, polyline tadi ya, untuk polyline. Nah, ini pakai polyline langsung kita ya 30 derajat ya. Undo untuk batalin. Dan batalnya nggak bisa yang ngebatalin yang sudah ya. Nggak bisa pakai undo ini, karena undo ini hanya untuk batalin perintah yang sedang berjalan. Kalau mau undo yang ini, undunya pakai undunya window. Ini beda undo window dengan undunya AutoCAD. Ya, campur sudah. Metode, nah di sini ada dua metode. Metode kamu pilih yang distance atau yang angel. Saya pilih ke distance, pindahin ke distance, langsung pilihannya ke distance tadi ya. Jaraknya 10 10.
Next, kadang-kadang kita membuat garis bebas yang ketemu dengan ujung-ujungnya. Misalnya kita gambar selang ya. Ada sebuah pipa misalnya, pipa. Ada 2 pipa. Enter. Kemudian saya mau sambung pipa ini, ujung-ujung pipa ini dengan selang. Nah, kita bisa pakai, ini salah satu contoh saja ya. Kita bisa menggunakan blend curve. Ya, blend curve. Yang bentuknya tidak pasti gitu. Kalau misalnya kurang puas tinggal ditarik. Ini bentuknya. Misalnya apa? Misalnya selang gitu ya. Pipa ini saya sambung dengan bukan selang biasa mungkin ya, selang apa itu? Selang pipa yang gede ya. Nah, ini tergantung ujung yang kita pilih. Blend curve. Ujung ini saya pilih dengan ujung ini. Nah, selangnya bentuknya seperti ini. Blend curve lagi. Antara ujung ini. Ya, ini nggak bisa ya, karena ini polyline. Ya, jadi nggak bisa dengan dirinya. Tapi dengan dirinya, dengan line atau polyline lain dia bisa. Blend curve antara ini dengan ini. Blend curve lagi antara dan seterusnya. Ini biasa dipakai untuk apa? Bentuk permukaan yang benda yang bentuknya selalu melengkung tapi tidak pasti lengkungannya. Contohnya selang air, kabel gitu ya, dan lain-lain. Ini bisa menggunakan blend curve. Ada pertanyaan? Silakan yang bertanya. Ya, paling asik ini mengajar mahasiswa ini, ada beberapa kelas ya. Ada beberapa kelas yang nanya mulu, jadi malah saya suka ya. Ini mahasiswanya pintar-pintar. Next, kita kemana nih? Ke array. Array itu ada 3 ya. Rectangular array, path array, polar array. Ya, kita buat array sekarang. Saya misalnya siapkan sebuah circle. Ya, tukang sayur lewat. Ya, bebas ya bentuk circle-nya. Dan sebuah garis untuk menunjukkan dia arah garis arahnya kemana gitu ya. Rectangular array. Ya, select objek, saya pilih ini objeknya, enter. Ya, dia jadi rectangle. Boleh pakai versi klik ya, versi ketik di bawah, versi command prompt, atau boleh pakai versi apa nih, ribbon ya. Saran saya biasakan pakai pada saat belajar, biasakan pakai command prompt, karena ribbon menu ini dari versi ke versi ada beberapa versi yang berbeda bentuk ribbon menunya. Ya, nanti kita lihat ada bentuk lain. Jumlah kolom 4, kita bisa ganti berapa nih? 6. Ya, jadi 6 dia. Jumlah row 3, kita ganti misalnya jadi 4. Ya, row-nya sekarang ada 4. Jarak antarnya berapa? 27, saya ganti dengan minus
25. Ya, minus 25. Jadi ke bawah ya. Levelnya saya naikin jadi 2 level. Jarak antar levelnya berapa? 10. Ini versi ribbon. Totalnya jadi 20 ya. Totalnya 10. Ya, jarak antar mereka totalnya 10. Ya, kalau sudah oke. Ini array kita. Terus levelnya mana, Pak? Levelnya itu ya ini ya. Naik 2 ya. Ada 2 tadi ya. Ada 2 biji. Level ke atas. Nah, mahasiswa umumnya sukanya ya ini saja. Kliknya tarik aja nih, ngapain pusing-pusing katanya. Ya, oke lah. Tapi dasarnya tetap harus tahu ya. Ya, tarik ke sana berapa jaraknya, misalnya jaraknya jadi 50 ya. 50 enter. Ya, jumlahnya dari 6 saya kurangi menjadi nah, ini 50. Ya, jumlahnya jadi 3. Nah, jadi 2. Yang ini yang 3. Jumlahnya jadi oke. Close. Ya, saya kembali ke array. Array versi ketik ya. Array enter. Select objek, saya pilih objek ini. Enter. Saya pilih rektang, polar atau pet, saya pilih rektang. Nah, udah ada di sini ya. Kalau sudah, oke, close. Nah, ini jadi 1 nih. Ya, kalau saya pindahin, close ya. Saya coba undo. Ya, coba apa tadi? Array, enter. Select objek, saya pilih objek ini. Enter. Pilih rektang. Nah, sekarang associate-nya ini saya klik ya. Associate saya jawab dengan no. Lihat ya, di sini juga ada associate, saya jawab dengan no. Kalau sudah close ya. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya sendiri-sendiri dia sekarang. Iya, jadi dia berdiri sendiri-sendiri. Beda associate dengan no associate. Itu tentang array polar, array rektang. Sekarang kita array polar. Ini Naruto mungkin ya, saya sering Naruto mulu, ini mungkin lawannya. Ya, saya pilih array polar, line polar. Mana yang akan saya array, enter, mana titik pusatnya ini. Iya. Jumlah itemnya 0. Nah, Naruto bisa sampai 1000 ya. Berapa nih itemnya? 10. Itemnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, fill-nya berapa? 180. Ya, dia beri kesempatan lawannya untuk bisa lari. Row-nya berapa biji? 3 ke belakangnya.
jaraknya berapa? 25. Nah, jaraknya 25. Levelnya ganti berapa? 3 biji. 3 level ya, 3 level, jarak antar levelnya berapa? 50 ya, enter. Ya, jadi total jaraknya adalah 100 ya. Jadi totalnya berapa nih? Ya, ini itemnya 10. 30 dikali 2 kali 3 berarti 90 ya. Ada 90 Naruto gini. Masih belum full dia. Ya, close. Sudah close. Oh, masih jalan ini. Itu pola ya. Coba kita lihat polar array yang lain. Ada yang penting di polar array ya. Ya, kita coba ini untuk di polar array kan. Enter. Titik pusatnya di sini. Yaitu rotate item. Ya, kalau Nekomu diputar, kalau kamu itemnya di rotate sampai di sini kasihan ya. Ya, sampai di sini dia jatuh ke bawah. Nah, supaya dia menghadap ke atas terus, rotate itemnya tidak diaktifkan. Ya, bedanya ya kalau sudah close. Jadi dia menghadap ke arah yang sama. Next, saya coba gambar polyline, arts, enter ya. Ini mungkin kejauhan. Next saya pilih pet array. Pet array ini saya pilih enter. Dia mengelilingi ini. Hasilnya seperti ini. Jumlahnya bisa dikurangin, betweennya jadi 10 misalnya, antar dia 10 ya. Ya, jadi dempet-dempet dan lain-lain. Apakah ini ikut diputar itu, topinya ikut diputar? Kita jawab tidak. Jangan ikut diputar. Ya, ini ya. Ya, ini misalnya kamu bikin roda gigi atau apa, ban berjalan dan lain-lain seperti ini. Iya. Apalagi yang kalau sudah oke. Mau tambah di sana row-nya boleh ya. Tambah dua row, 2 baris. Align min, ya, align item. Oke, jadi 2 baris. Sudah, close. Ini biasa dipakai untuk ini ya, kita buat apa? Buat sebuah, terus ada pola gitu, ada pola di sini.
polanya bebas ya. Iya, jadi seperti ini. Jadi polanya lebih bebas. Kalau pola teraturnya kita pakai array yang lain. Next kita dari array kita ke penghapus ya. Penghapus sebenarnya ini jarang digunakan ya. Biasanya kita del saja ya. Pilih yang mana akan kita del. Ya, saya pilih garis ya, garis-garis. Enter, ini saya hapus, tinggal pilih del gitu tekan ya. Umumnya mahasiswa seperti itu. Tapi kalau males atau mau menggunakan cara lain ya, tinggal klik erase. Ya, enter ya. Atau pilih dulu, baru di erase. Yang paling banyak itu, pilih dulu baru di erase. Ya, next, ini erase gampang ya. Del aja. Explode itu membuat polyline menjadi line. Membuat polyline menjadi line. Membuat rektang menjadi bagian-bagiannya. Rektang yang satu entitas menjadi entitasnya masing-masing. Ya, saya buat polyline-nya. Ini ada polyline. Oh, sebenarnya udah ada nih polyline sebenarnya. Dengan line ya. Ya, ini dibuat dengan line, ini dibuat dengan polyline. Kemudian kita explode. Explode mana yang akan kita explode? Saya klik ini, enter. Ya, ini sekarang jadi bagian-bagiannya sendiri. Jadi bagian-bagiannya sendiri. Ini juga sama. Ini satu bagian, satu entitas. Kemudian saya explode. Caranya bisa explode dulu, baru mana yang mau di-explode. Enter. Ya, sehingga segi 5-nya bisa saya pindahin. Bisa dipindahkan ya. Ini juga bisa di-explode. Ya, kita lanjut ya. Kalau nggak bisa nge-explode dengan cara explode dulu baru pilih, agak sulit mungkin ya. Nah, bisa masuk. Di-explode dulu perintahnya. Explode, baru pilih yang mana mau di-explode. Langsung bisa buat garis saja. Buat garis-garis tadi dulu kita buat kepala garis ya, enter. Sebenarnya explode bisa juga untuk line. Enter, ini polyline, ini line. Bisa untuk circle, bisa untuk arch, bisa untuk polygon. Dan banyak lagi ya. Kita coba offset. Kalau garis saya offset ya. Saya pilih draw aja langsung ya, draw. Nah, ini saya offset ke sana 7. Ya, saya offset ke ini
8, 9. Kalau polyline gimana kalau saya offset? Ini saya pilih, saya offset langsung semuanya di satu baris begini. Saya offset ke dalam itu misalnya berapa? 2. Ya, di offset ke dalam 2, offset lagi ke bagian luar. Tarik keluar 4. Offset 2, offset 4. Lingkaran juga ya, lingkaran bisa di offset. Ke dalam di offset 5, ya tanpa membuat lingkaran baru ya. Terlalu kecil mungkin. Enter. Drew enter. Berapa 15? Ya, ini juga saya offset, tapi arahnya keluar 20. Ya, apalagi nih ya di offset bisa ya. Ini di offset sebesar 10. Ini juga pastinya. Di offset sebesar 4. Ya, itu semua perintah-perintah yang terlihat di sini, di modify ini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Udah paham semua. Ya. Di modify juga ada ini ya. Di kalau kita drop down menunya itu ya. Kita drop down menunya ini ada apa nih? Set to by layer. Ini belum bisa kita gunakan ya, karena layarnya baru dipelajarin ke minggu sekian ya. Apalagi change space. Change space itu ya, kita bisa membuat beberapa layout ya. Ini kita jadikan model, kemudian kita tambahkan layout ya. Atau begini saja. Ya, ini saya jadikan model. Atau buat aja yang baru ya. Apa tadi poligon ya? Poligon. 5 ya, oke. Add. Misalnya. Iya, kemudian saya offset. Enter. Drew, enter. Seratus ya. Kegedean. Ya oke, ya kegedean ya. Ini 25 lah. Lagi. Ya, ini kita jadikan model. Zoom. Oh, ini kita jadikan model ya. Kemudian saya mau jadikan sebuah layout ya. Layoutnya ada di sini ya. Model space. Statusnya sebagai model. Ya. Atau bisa langsung klik di sini layout 1, atau bisa klik dari sini paper, klik saja. Dia jadi paper. Makanya perlu limit. Ini kertas kita ya. Terus kita limitnya di sini. Layout pertama misalnya di sini saya tambahkan status paper. Ya, di sini saya tambahkan
dengan sebuah lingkaran. Iya. Di sini juga saya tambahkan dengan sebuah lingkaran. Ini saya tambahkan dengan sebuah lingkaran. Oke, ini model pertama saya. Saya balik ke model. Ya, balik ke model. Ya, ini model pertama ya. Saya buat model kedua. Ya, model keduanya saya pakai apa nih? Jadi kita buat beberapa model gitu. Beberapa layout, kita buat beberapa layout dari satu model. Ya, model kedua itu ada di sini ya. Ya, misalnya ini lambang ya, lambang apa gitu ya, Pancasila. Ini satu ketuhanan yang Indonesia, kemanusiaan dan seterusnya ya. Nah, ini jadi layout kedua. Kita balik ke model. Jadi kita punya dua layout, satu layout dua. Tambahin, silakan tambah layout berikutnya. Ya, layout 3 sekarang. Tambahin apa? Lingkarannya di tengah. Ya, di sini ada 3 layout. Nah, sekarang kita change space. Ada di layout 3. Layout 3 saya coba change space. Mana yang akan saya ganti? Ini ya, enter. Ya, dia pindah ke model. Model ada, lingkaran itu. Di layout ada, lingkaran itu. Layout 2 ada, lingkaran itu. Layout 3 juga ada, lingkaran itu. Ya, jadi berubah space. Change space ya. Select objek dari sini, statusnya di model, saya klik ini, enter. Nah, dia menghilang ya. Saya kembali di sini, statusnya di paper. Nah, untuk memindahkan status dari paper, klik saja di sini ke model. Ya, model sekarang ya, saya klik lagi, dia jadi paper. Saya klik lagi, dia jadi model, klik lagi jadi paper. Bedanya paper itu berarti kertasnya dari model diambil dari model. Ketika saya change space, maka ini akan dipindahkan ke model. Kita lihat model. Ada ya. Saya kembali ke layout 3. Change space. Statusnya di model. Bentar. Modelnya jadi menghilang ya. Jadi kamu bisa membuat beberapa layout dari satu model. Next kita ke apa nih? Lengthen ya. Nah, ini saya break saja ya. Saya explode ya. Ya, masing-masing sendiri, beda dengan ini, dia sama ya. Coba lengthen. Select object to measure. Kalau saya pilih dia, akan ada panjangnya 116. Ya, kalau cuma pilih doang, panjangnya 116. Ini 116, yang ini panjangnya 250 di semuanya. Kelilingnya 250. Ini 116. Sama, ini 250. Sekarang saya pilih delta, enter delta panjang deltanya, penambahannya berapa. Saya nambah 20. Enter. Mana yang akan kamu tambah? Ini ya, klik. Kalau sudah enter ya. Ini tadi berapa? 170. 116 ini 116 ya. Ya, panjang 116. Yang ini 116 tambah 20, 136. Ya, karena sudah ditambah 10. Mau ditambahin, mau pakai persen, silakan. Persennya mau naikin berapa ya? Naik 2 kali lipat, berarti 200. Enter.
Enter. Ya, ini saya tambah jadi 200%. Ini saya tambah lagi jadi 2 kali lipat, tambah lagi jadi 2 kali lipat, dan seterusnya. Lengthen totalnya saya, ini quick total ya. Saya mau rubah totalnya menjadi berapa nih? Spesial total length. Saya mau jadikan dia 100 saja. Nah, ini saya totalkan menjadi 100 ya. Ini juga saya totalkan menjadi 100. Ya. Enter, lengthen saya coba dinamis. Dinamis berarti dinamis diperpanjang sampai mana nih? Ini saya perpanjang sampai sini. Oke, ini juga saya perpanjang dinamis. Pilih ini ya. Pilih apa namanya? Pilih ujungnya mana yang mau dinamiskan ya. Kalau tadi saya pilih salah, pilih ya. Lengthen ya, lengthen enter. Kalau kita pilih ini akan kepotong. Kalau saya pilih ini, ya, dinamik ya. Dinamik saya pilih ini, nah ini yang kepotong. Dynamic. Ya, ketemu dengan ujung garis ini. Kembali ke awal gitu ya. Lengthen ya sudah semua ya. Delta itu nambah berapa? Persen itu nambah berapa persen? Total itu mau ditotalin jadi berapa dia? Dynamic itu panjangnya disesuaikan dengan gerakan kursormu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, ini rekor kelas yang tidak pernah bertanya. Ya, jadi saya semangat untuk cepat-cepat selesai. Next kita ke apa nih? Lengthen. Di sini ada edit polyline. Nah, berarti yang diedit adalah polyline. Plus ada polyline-nya dulu. Harus ada polyline-nya dulu ya. Kita buat polyline ya. Buat beberapa satu polyline aja lah ya. Enter. Atau saya buat beberapa garis. Enter gitu ya. Saya coba edit polyline. Select polyline, saya pilih polyline ini. Pertanyaannya, apakah akan di close? Join ini udah ke close ya, tidak perlu di close lagi. Join, apakah perlu join? Width, tambah tebelnya. Widthnya saya perlu nambah jadi 2 kali. Ya, tambah tebel ya. Edit vertex. Dari titik mana? Dari sini ke sini ya. Edit vertex. Nah, ini hitungannya next. Ini satu vertex ya. Previous. Dari vertex ini saya mau break, previous, go. Ya, kepotong ya. Terus saya pilih apa? Habis insert ya, insert. Nah, yang ini nggak bisa ini, langsung kita pilih aja insert ke sini. Oke, go, tambah ya, sama ya. Gampang ya. Exit kalau sudah. Di sini apa namanya? Polyline kita bisa jadikan spline kalau kita mau. Jadi spline ya. Ya, kita coba
undo dulu, undo, edit. Ntar, terus saya pilih ini. Ya, saya jadikan spline. Untuk kembali ke the curve, ya, dikembalikan. Mau dipitkan itu melengkung ujung-ujungnya di kecuali di titik pertamanya, tidak ada ujung lah ya, tidak ada sudut ya, namanya di fitkan. Nah, mau kembaliin the curve. Bedanya kalau spline itu dia dilengkungkan, kalau fit dia dihilangkan sudut-sudutnya. Kembali the curve dan lain-lain. Kalau sudah, enter ya. Pedit bisa juga digunakan, ini terdiri dari beberapa garis ya. Saya pakai pedit versi ketiknya pedit. Nah, ini yang menarik ya. Select polyline, saya pilih ini. Do you want to turn it into one? Nah, berarti apakah kamu jadiin satu? Artinya garis-garis ini mau dijadikan polyline. Kita jawab dengan yes. Kita nggak bisa jawab dengan no, satu saja jawaban yes gitu ya. Enter. Ya, kita join. Nah, join. Pilih semuanya. Enter. Sekarang dia jadi sebuah polyline. Jadi merubah line menjadi polyline dengan perintah edit and join. Next apa nih? Edit spline. Ya, edit spline berarti butuh spline. Butuh beberapa spline, SPL ya. Ya. Ada spline lagi yang nyambung. Ada spline lagi yang kita pakai edit spline. Spline saya pilih ini. Convert to polyline. Jadi lengkungannya dirubah menjadi line. Apa yang terjadi? Berapa polyline yang akan dibuat? Kita 10 ya. Nah, dia jadi polyline. 10-nya dari mana? 10 ke kiri, setiap lengkungan jadi 10 ya. 10 ke kiri, 10 ke kanan. Jadi totalnya 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ya. Setiap melengkung 10, 10 gitu. Diundo, saya undo. Ya, sekarang kembali undo lagi. Sekarang kembali menjadi sebuah spline. Next kita coba edit polyline, edit spline. Join. Jangan join dulu, kita mana nih? Fit data. Bukan. Compare to polyline, replace, undo, edit vertex. Ya, join ya, join dengan mana? Join dengan ini. Enter. Nah, sekarang polyline itu jadi satu. Ini dengan ini join ya. Spline-nya tadi ini, enter. Ya. Edit spline. Ini nggak penting sebenarnya edit spline ini ya. Ya, kita close. Nah, dari ujung sini ujung close, jadi close ya. Kalau di
batal, tinggal di undo dan seterusnya. Join kok nggak bisa dengan ini. Enter ya. Terus enter ya. Ya, udah jadi satu ya, satu kesatuan. Oke. Next. Edit HUD. Edit HUD sama aja dengan apa? Dengan arsir mau diedit ya. Jarang dipakai edit HUD. Kita harus punya dulu arsiran HUD. Enter.